Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa kelas saya di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Saudara, pada video learning sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang worksheet atau kertas kerja untuk perusahaan dagang dengan metode perpetual dan metode periodik. Oleh karena itu, sebagai lanjutannya, pada video learning kali ini saya akan menyampaikan tentang penyusunan laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan ini disusun berdasarkan kertas kerja yang sudah pernah dibuat. Oleh karena itu, di sini saya sajikan kembali potongan kertas kerja yang sesuai dengan materi yang pernah disampaikan pada video learning sebelumnya. Kita awali dengan laporan laba rugi. Jadi penyusunan laporan keuangan itu memang diawali dengan laporan laba rugi untuk metode perpetual. Di sini sekali lagi, saudara, ini adalah potongan kertas kerja. Kita akan fokus kepada kolom laba rugi. Ya. Nah, ini yang betul adalah debit, ya, debit dan kredit. Kita buat, saudara, judulnya adalah UD Sembada, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Januari 2020. Karena laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan akumulasi penjualan dan beban-beban selama periode tertentu. Ya. Nah, di sini kita lihat, saudara, untuk penjualan kita ambil dari sini yaitu 62.000. Kemudian dikurangi dengan potongan penjualan. Di sini ada potongan penjualan 1.710. Lalu ada retur penjualan. Di sini ada 5.000. Ya. Nah, jadi penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dan retur penjualan itu akan menghasilkan penjualan bersih. Penjualan bersihnya adalah 55.290. Setelah itu barulah dikurangi dengan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Nah, di sini tampak, saudara, beban pokok penjualan adalah 30.600. Maka kita cantumkan di sini. Boleh dalam tanda kurung juga boleh, ya, yang menunjukkan itu adalah pengurangan. Penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan itu namanya laba kotor. Nah, kemudian di sini kita akan cantumkan beban-beban. Nah, beban-bebannya kan di sini kita lihat ada beban sewa kantor, kemudian ada beban penyusutan mesin, ada beban angkut penjualan. Nah, kita cantumkan di sini yaitu 6.200, 12.000 dan 2.300. Dijumlahkan ada 20.500. Lalu 24.690 ini kita kurangkan dengan 20.500, diperolehlah laba 4.190. Ya, harusnya di sini. Nah, ya. Saudara, informasi laba yang terdapat di dalam laporan laba rugi ini akan menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Jadi kita ingat di sini labanya adalah 4.190.
Nah, ini saudara hubungan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Jadi ekuitas di dalam perusahaan ini terdiri dari modal dan laba ditahan. Ya. Nah, untuk modal ada saldo awal 392.000. Kemudian ada setoran 64.000. Ya. Untuk laba ditahan saldo awalnya 0. Nah, ini tadi adalah laba 4.190 yang diperoleh dari sini tadi. Ya, dari laporan laba rugi. Kemudian ada prive sebanyak 20.000. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada 15.810 ya. Kemudian saldo akhirnya di sini 456.000. Ya. Nah, saudara kemudian nanti data yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas ini akan menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Nah, saudara sekalian, setelah tadi kita lihat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, selanjutnya kita dapat menyusun laporan posisi keuangan. Kalau di dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, kita akan tulis UD Sembada, laporan perubahan ekuitas, lalu untuk periode yang berakhir 31 Januari 2020, maka kalau laporan posisi keuangan kita akan buat per tanggal. Karena laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian saudara, kalau laporan laba rugi tadi akan memengaruhi laporan perubahan ekuitas, maka laporan perubahan ekuitas itu nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan posisi keuangan. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa laporan akhir dari modal adalah 456.000. Kemudian laba ditahannya ini minus 15.810. Hal yang tidak biasa ya, laba ditahannya berkurang. Laba ditahan ini menjadi minus ketika laba itu lebih rendah daripada prive. Artinya privenya ini lebih tinggi daripada laba, maka laba ditahannya menjadi minus. Ya. Nah, mari kita susun laporan posisi keuangan yang didasarkan dari kertas kerja ini. Saya ingatkan ini bukan debit ya, tapi debit. Nah, saudara tadi sudah saya sampaikan bahwa laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Maka di sini kita akan tuliskan aset, liabilitas, dan ekuitas. Apa saja yang termasuk golongan aset? Nah, di sini kita lihat ada kas 100.390 kita sajikan di sini. Lalu ada barang dagangan 132.000 kita sajikan di sini. Kemudian ada piutang dagang 28.000 kita sajikan di sini. Kemudian ada uang muka sewa kantor 12.800 kita sajikan di sini. Kemudian ada mesin 240.000 kita sajikan di sini. Ya, semuanya di debit. Nah, saudara di sini ada akumulasi penyusutan mesin ya di kredit. Akumulasi penyusutan mesin itu adalah akun kontra yang dalam hal ini akan mengurangi harga perolehan mesin ya, sehingga nanti akan didapatkan nilai buku namanya. Nah, maka akumulasi penyusutan mesin ini minus di sini. Sehingga dapat kita lihat adalah total aset UD Sembada adalah 476.190.
Kemudian di sini ada utang dagang, ada utang gaji, ya. Nah, utang dagang dan utang gaji tentunya menjadi bagian dari liabilitas. Nah, kemudian saudara, untuk modal, nah ini kita ambil dari data yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu 456.000. Kemudian laba ditahannya di sini adalah minus 15.810. Ya, maka kita jumlahkan semua di sini. Nah, akan diperoleh hasil 476.190. Imbang ya antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Saudara, ini adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari kertas kerja versi metode perpetual tadi. Bagaimana dengan metode periodik? Ya, kita tetap akan fokus ke sini. Nah, ya. Jadi sudah pernah disampaikan bahwa baik metode perpetual maupun metode periodik pada dasarnya hasil akhirnya itu sama kok. Ya. Di sini kita lihat juga misalnya penjualan dari hasil perhitungan yang sudah tersaji di potongan kertas kerja ini 62.000. Kemudian potongan penjualannya juga sama, lalu retur penjualannya juga sama. Ya, begitu juga dengan beban pokok penjualan, hasil akhirnya sama. Laba kotornya juga sama. Beban-bebannya juga sama di sini. Nah, ya kan? Sama persis. Sehingga labanya juga sama, 4.190 dengan metode periodik. Ya, jadi tadi akun-akun semacam pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban akun pembelian itu kan jadinya 0 ya di sini. Tidak ada saldonya. Karena tadi sudah disesuaikan. Nah, kemudian dari laporan laba rugi, di sini kan ada laba 490 akan menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas di sini. Ya. Sehingga saldo akhir laba ditahan itu adalah minus 15.810. Sedangkan modalnya adalah 456.000. Ini juga akan menjadi bagian dari data yang akan dicantumkan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, saudara, tidak usah saya jelaskan lagi, sudah tampak bahwa laporan posisi keuangannya juga sama ya, antara metode periodik dengan metode perpetual. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat dimanapun saudara berada. Kita hampir berada di penghujung perkuliahan semester ini. Tanpa terasa, kita harus selalu bersyukur kita tetap dalam keadaan sehat. Salam dari saya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.